Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Robi sorori sohdri wayasirli amri wahlul udatan min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Hari ini saya ingin menjawab banyaknya pertanyaan kepada saya tentang bagaimana berpuasa di saat wabah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk Anda. Ya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman bahwa Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi berpuasa adalah pesan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melakukannya menjadi lebih bertakwa kepadanya. Nah, ini kita akan mulai tentang bagaimana berpuasa di saat wabah. Nah, kalau Anda telah melakukan puasa di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada masalah dalam berpuasa pada saat itu, maka Anda dibenarkan atau bahkan digalakkan untuk berpuasa. Ya, tidak ada alasan Anda untuk tidak berpuasa pada saat wabah tahun ini. Ya, jadi kalau Anda sehat, Anda tidak mengalami penyakit-penyakit tertentu, maka Anda boleh berpuasa. Ya. Nah, kalau seseorang mengalami penyakit-penyakit kronis seperti penyakit tekanan darah tinggi, jantung, ginjal, diabetes, ya, mungkin ada baiknya untuk berkonsultasi pada dokter Anda, bisa melalui telepon karena sekarang agak susah untuk pergi ke rumah sakit, ya, untuk memberi saran pada Anda apakah Anda dapat berpuasa atau tidak. Tetapi kalau Anda merasa sangat lelah akibat penyakit Anda yang telah menaun ini, maka Anda tidak diberi beban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Ya, ingat bahwa Allah berpesan dalam Quran bahwa Allah tidak akan membebani suatu kaum kalau dia tidak mempunyai kekuatan untuk memikul beban tersebut. Ya, nah kemudian dalam Quran juga disampaikan kalau anak-anak yang belum balik, kemudian orang tua atau lansia, kemudian orang yang sakit, nah ini, kemudian orang yang musafir itu diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Ya, mungkin kalau orang yang musafir, kalau dia sudah selesai tidak bermusafir lagi, tidak dalam perjalanan, maka dia diminta untuk mengganti puasa di hari lain selain bulan Ramadan, ya. Atau perempuan yang mengalami menstruasi, maka dia tidak boleh untuk berpuasa, maka dia dapat mengganti hari yang hilang tersebut di hari yang lain, ya. Ingatlah bahwa Allah itu ingin kita bahagia, ya. Allah ingin kita mudah, ya. Jadi selalulah berprasangka baik pada Allah. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah berpuasa itu membuat kekebalan tubuh kita menurun? Nah, beberapa penelitian memang menyatakan hal tersebut. Namun jangan khawatir, ya, bahwa setiap penelitian itu juga akan diuji oleh penelitian yang lain, ya. Jadi Anda juga dapat membaca riset-riset yang lain yang menyatakan bahwa berpuasa juga banyak sekali manfaatnya, ya. Dan ketika dikatakan penelitian-penelitian menyatakan bahwa puasa dapat menurunkan kekebalan tubuh, itu pun bukan bisa bukan itu kesimpulan yang pasti, ya. Selalu ada penelitian-penelitian
berikutnya. Namun kalau sekali lagi kalau Anda merasa berat, maka jangan khawatir untuk meninggalkan puasa ya. Kalau Anda merasa berat, merasa penyakit Anda sangat berat sehingga Anda sangat lemah, maka Anda boleh tidak berpuasa ya. Nah, kemudian disampaikan bahwa bulan puasa atau Ramadan itu kita biasanya akan lebih sering membaca Quran, banyak berzikir, subhanallah, subhanallah ya, kemudian banyak membuka buku-buku, dan buku-buku tersebut biasanya menenteramkan jiwa kita. Maka Ramadan juga disampaikan dalam banyak penelitian membuat kesehatan mental kita lebih baik. Nah, ini agaknya juga sesuai pada saat wabah di mana kita merasa cemas, merasa ketidakpastian ini membuat kita sedih misalnya, maka mungkin dengan saya kira dengan kita banyak sholat, dengan kita banyak berzikir ya, dengan kita banyak membaca Quran gitu ya, kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia ya. Berikutnya adalah ada yang bertanya juga ya, bolehkah berolahraga pada saat bulan Ramadan ini? Tentu boleh ya, tentu boleh. Nah, Anda dapat melakukannya di rumah ya, dengan cara senam ringan ya, senam ringan. Mungkin di depan televisi ya, dengan saluran digital ya, Anda dapat bersenam ya, dan gunakan gerakan-gerakan yang tidak high impact ya, jadi gunakan yang low impact saja ya, sehingga Anda lebih bugar pada saat berpuasa. Nah, Anda dapat melakukannya pada saat pagi hari ya. Jadi pada saat pagi hari, jadi Anda ketika selesai berolahraga, Anda masih dalam keadaan dingin ya, suasana masih keadaan dingin. Nah, kemudian Anda dapat melakukan olahraga juga menjelang berbuka ya. Jadi ketika selesai berolahraga, suhu badan akan meningkat ya, kemudian detak jantung juga akan meningkat, maka Anda dapat menurunkannya pada saat berbuka. Jadi menjelang berbuka sehingga langsung berbuka, sehingga dengan sendirinya kembali stabil ya. Itu tentang berolahraga. Kemudian di beberapa saluran digital itu ada senam tera, yaitu senam yang sesuai juga untuk para lansia ya, orang-orang yang lanjut usia dapat melaksanakannya ya, karena itu senam yang low impact, dan kalian pun juga yang masih muda juga begitu boleh ya, karena itu juga akan membuat tubuh Anda bugar ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apa saja yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan supaya kita tetap sehat? Yaitu yang pertama, Anda juga penting untuk berusaha untuk tidur yang lelap ya. Mungkin karena bulan Ramadan ini Anda juga melaksanakan sholat tarawih di rumah ya. Jadi habis sholat isya Anda kemudian sholat tarawih ya, sehingga waktu tidur jadi berkurang ya. Usahakan untuk lelap. Jadi misalnya Anda tidak bisa 8 jam sehari gitu ya, maka Anda bisa dengan 4 jam atau 5 jam saja, tetapi lelap ya, lena ya gitu ya. Nah, kemudian selain itu kurangi gula ya. Kalau biasanya waktu berbuka ada daun, ada cendol gitu ya, ada kolak ya, semua yang manis-manis, maka ada baiknya ya Anda mengurangi gula ya. Ada baiknya mungkin sesekali Anda meminum yang manis-manis, namun Anda dapat menggantinya dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu lebih baik ya, karena itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita ya. Kemudian yang berikutnya selain itu, Anda juga ada baiknya untuk senantiasa berpikir positif, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian senantiasa bersemangat ya, sebab pada saat-saat wabah ini adalah penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan tetap berpikir positif ya. Nah, saya kira itu saja tips dari saya dalam berpuasa di masa wabah ini.
Semoga kalian merasakan kedamaian dan kesejukan hati selama Ramadan ini, dan kita memperoleh kemenangan pada Idul Fitri yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.